Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan sesuatu yang amat sangat penting, yaitu tentang berdoa. Saudara jangan main-main. Dalam firman Tuhan ada permulaan di mana orang bukan sebelumnya tidak berdoa, tapi disebutkan dalam firman Tuhan ini orang mulai sungguh-sungguh berdoa. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik supaya doa saudara sekalian punya dasar yang kuat dari firman Tuhan yang tertulis ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya pola dan gaya doa kami berubah sesudah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Bila kami belum pernah serius benar-benar untuk berdoa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dari Kejadian pasal 4 ayat 26. Kejadian 4 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, doa disebut sebagai memanggil nama Tuhan. Kapan saudara memanggil orang? Ya,
Saudara memanggil orang ketika engkau perlu bantuan misalnya. Nah, sini Pak minta tolong Pak, sebentar Pak. Ya, bantu saya angkat karung ini, angkat ke bahu saya. Ya. Maka kemudian datanglah orang itu membantu. Jadi saudara berdoa dengan sungguh-sungguh ketika saudara perlu bantuan. Tapi ada juga yang lain lagi yang sangat berbeda. Saudara panggil orang, teman dan kenalan yang sudah lama tidak ngopi bersama-sama, dan sudah buat apa? Sudah panggil dia. Hei Bung, datang ke sini sebentar. Bahasa kami di Indonesia bagian timur. Hei Bung, sebentar duduk dulu. Di warung tempat mereka biasa ngopi. Untuk apa? Supaya di warung kopi itulah tempat mereka berbincang, ngobrol. Ini yang saya mau katakan pada saudara sekalian. Ini yang jarang kita lakukan, saudara sekalian. Apakah saudara pernah ngobrol dengan Tuhan? Ngomongnya begini, Tuhan, Bapa di surga, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tidak usah pakai embel-embel. Kadang-kadang kita berdoa begini, Tuhan, aku mengasihi Engkau, tapi Engkau tahu Tuhan, kasihku kepadamu tidak sempurna. Tidak usah bilang begitu. Katakan saja engkau mengasihi Tuhan. Ya, pernah anak saudara datang kepada saudara sekalian untuk kemudian minta, Papa minta uang sekolah, walaupun kelakuan saya buruk, saya tidak rajin kerja di rumah. Mana ada begitu? Anakmu datang minta uang sekolah, maka engkau berikan dia. Ya, tanpa embel-embel. Saya kira kamu tidak memberikan uang kepada anakmu, kemudian ketok kepalanya duluan. Taunya minta-minta saja. Di rumah malas kerja. Tidak adalah. Saya kira orang tua yang baik. Dan saudara-saudara pemirsa, saya kira saudara adalah orang tua yang baik. Tidak pernah buat seperti itu, saudara sekalian. Jadi hari ini saya mengajak kita untuk tadi meminta tolong, tapi juga bercakap-cakap dengan Tuhan. Mari kita bangun kehidupan doa kita dengan sikap hati yang benar. Jadi tidak boleh kita hanya terfokus kepada satu hal. Berikut. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kalau kita misalnya di pasar yang ramai, kemudian kita lihat teman kita, teman lama kita, saudara sekalian, kita kemudian berteriak-teriak kepadanya, hei kawan. Orang bilang, saudara, orang gila. Kenapa? Panggil-panggil orang tidak bilang namanya. Tapi kalau kita bilang namanya, misalnya kita bilang, John, kesini sebentar, udah lama kita tidak ketemu, John. Nah, orang itu langsung merasakan, karena dia John. Apalagi kalau kita sebut misalnya orang Tapanuli, kita sebut marganya, atau orang dari Indonesia Timur kita sebut famnya, lebih jelas lagi. Ya, sehingga orang itu cepat datang kepada kita dan kita kemudian bersalaman atau mungkin berpelukan karena sudah lama tidak ketemu. Inilah yang sangat penting, kita mengenal nama Tuhan. Saya hanya sampaikan beberapa saja. Misalnya, kalau kita sedang perlu uang atau perlu berkat, kita menyebutnya sebagai apa? Yehova Jireh atau Yahweh Jireh. Kita perlu kesembuhan, kita panggil dia Yahweh Rafa. Kita perlu tuntunan, kita katakan dia Yahweh Ra'ah, Gembala. Kemudian kita perlu kuasanya, kita mendapat ancaman atau apa namanya, kita panggil dia El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ini baru sedikit, saudara sekalian. Masih banyak lagi nama-nama Tuhan yang kita bisa pelajari bersama. Tanya kepada pendeta saudara sekalian, supaya dia memberitahu saudara sekalian apa nama Tuhan yang lain.
Itulah yang perlu kita perhatikan benar-benar, sehingga oleh anugerah Tuhan kita dapat memanggil namanya. Nama Tuhan. Tuhan, saya perlu kesembuhan, saya sudah lama sakit. Buat mujizat-Mu sekarang Tuhan. Engkau Yahweh Rafa. Ya, dan tentu dia mengulurkan tangannya. Oh Tuhan, saya sakit. Ulurkanlah tangan-Mu, karena saya percaya oleh bilur-bilur-Mu saya disembuhkan. Bilur itu ada pada Tuhan Yesus Kristus. Namanya Yesus. Makanya orang menyanyi, namanya Yesus, namanya Yesus. Teruslah kita mengerti bahwa dalam Yesus salah satu ialah di mana oleh bilur-bilurnya penyakit kita apapun namanya dapat disembuhkan. Itu yang harus kita ingat betul-betul. Mari kita hari ini berdoa dengan akrab dengan Tuhan. Kita berdoa menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, supaya kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Dan saudara bisa mengenal Dia mulai dengan pertobatan, terima Dia dalam hati saudara sekalian, dan dilepaskan dari kutuk. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami semua dan mau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.